sungguhnya pendengaran, hati, dan mata kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita gunakan untuk apa selama ini? Apakah kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan Allah menjaga mata kita. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Na'udzubillahi min dzalik. Matanya tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, hatinya tidak mau mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, telinganya tidak mau mendengar ayat-ayat Al-Quran. Merekalah yang lebih buruk daripada binatang. Kemudian yang ketiga, Allah tanya tentang harta yang Anda dapatkan. Anda tempuh dengan cara yang halal, sama. Misalnya Allah sudah tentukan 100 miliar buat Anda. Anda tempuh dengan cara yang haram, sama. Allah kasih 100 miliar. Mau ngapain kita nyari yang haram kalau sudah ada yang halal? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Usak yang mengangkat tema bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakim yang maha adil di setiap perbuatan kita yang tampak dan tidak tampak, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Insya Allah jawaban dalam segmentasi tanya jawab ini akan melengkapi tema kita yang sangat menarik sekali. Kita persilakan pertanyaan pertama dari Bapak Jufri yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Bapak Jufri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, guru-guru, saya ingin bertanya. Kita sudah beriman, sudah berislam. Ada satu hal yang agak sulit sepertinya kita bisa laksanakan secara konsisten. Berihsan. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana langkah-langkah kita supaya kita terus tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi apapun kita merasa takut untuk berbuat berdosa, baik itu di keluarga, di tempat kerja, maupun di lingkungan apapun. Demikian pertanyaan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini katanya yang hadir pada tegang semua nih, betul nggak? Kayak kanebo kering ya. Ya mudah-mudahan sehat walafiat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya bagaimana supaya kita konsisten senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di media sosial itu influencer, YouTuber. Kemudian dengan hidayah Allah, beliau ini mendapatkan hidayah, mudah-mudahan husnul khatimah. Dia memiliki temannya wafat dalam kondisi kecelakaan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian beliau mimpi, pengakuannya dia ya. Kemudian beliau mimpi apa yang terjadi, bahwa temannya ini dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dia melihat ada besi lalu dicairkan. Besi dicairkan, panasnya luar biasa, kemudian dimasukkan ke dalam telinganya. Nauzubillah min dzalik. Karena temannya dilihat sendiri dalam kondisi mimpi, kemudian dia tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Selama ini temannya dengan dirinya selalu menampilkan sesuatu yang dosa di media sosial. Buka aurat, maksiat dan sebagainya. Akhirnya dia tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi kisah, ini membuat kita takut kan? Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nenek-nenek sudah nafasnya Senin Kamis masih TikTok aja, bener gak? TikTok kalau tausiah lagi ngaji boleh. Ini goyang-goyang yang masalah, bener gak Bunda?
ayah dan sebagainya ya. Kemudian ada lagi kisah yang menarik yang membuat kita semangat. Makanya Quran ini ayat-ayatnya banyak cerita tentang kisah-kisah yang benar supaya kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada lagi peristiwa baru saja nih kita lihat di media sosial, salah satu korban di Turki ada kena reruntuhan hampir meninggal dunia. Beliau ini merasa sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 1-2 kali. Ditanya oleh malaikat tentang man rabbuka dan sebagainya. Apa pesan dari dia? Jangan pernah tinggalkan sholat. Dia masih kondisi sakit. Lalu apa yang terjadi? Kata dia adalah apa? Yang ditakutkan adalah apa? Jangan nih semua kita disampaikan. Jangan pernah yang namanya wafat kecuali punya bekal, ayah bunda. Kita jangan asal mati aja. Harus mempersiapkan bekal kita di akhirat. Makanya hidup di dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Supaya kita konsisten komitmen ingat Allah, coba kita berkumpul dengan orang soleh. 1, baca Quran dengan maknanya. 2, kalau kita berkumpul dengan guru orang soleh, mau maksiat dan dosa nggak di samping dia? Mau nggak? Iman kita naik nggak? Naik. Kemudian apatah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi yang maha memperhatikan kita. Itu harusnya kita lebih takut lagi daripada orang soleh guru kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi yaraka hina taqum. Allah melihat kita, lahir batin kita Allah lihat. Apa yang kita lakukan Allah tahu. Makanya dalam zuhudnya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, aku tahu Allah maha mengawasiku. Oleh sebab itu aku malu saat Allah melihatku, aku dalam keadaan maksiat dan dosa. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah terima amal ibadah kita. Allah jaga aib kita dunia dan akhirat. Insya Allah, amin. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku, dan dalam segmentasi yang berikut ini Ustadz Syahid Qutub akan menggambarkan di hadapan kita bagaimanakah kelak manusia akan dihisap segala perbuatannya, apa yang telah dilakukan di dunia. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah Masjid Al-Marjan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana qori kita tadi membaca surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya pendengaran, hati dan mata kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita gunakan untuk apa selama ini? Apakah kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan Allah menjaga mata kita. Api nerakanya Allah yang begitu panasnya 70 kali lipat dibandingkan api dunia. Dasarnya 70 tahun perjalanan ke bawah. Kemudian dipanaskan 3000 tahun
satu tetes saja ditaruh di dunia, hancurlah muka bumi ini. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak sanggup dipadamkan oleh air laut yang ada di bumi semuanya. Tapi api nerakanya Allah yang begitu panasnya mampu dipadamkan dengan air mata orang beriman karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-seringlah kita menangis kepada Allah, apalagi lagi sendirian. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Palingkan dari sesuatu yang Allah haramkan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Mata kami, telinga kami tidak sensitif saat mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang beriman itu apabila dibacakan ayat Allah bergetar hatinya, naik imannya. Bagaimana mau bergetar, bagaimana mau naik? Sedangkan dia nggak paham apa yang dia dengar, nggak paham apa yang dilihat, nggak memahami dengan hatinya, tidak mau mentadaburi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Na'udzubillahi min dzalik. Matanya tidak digunakan untuk membaca Al-Qur'an, hatinya tidak mau mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, telinganya tidak mau mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Merekalah yang lebih buruk daripada binatang. Tidaklah langkah kita nanti di akhirat pada saat hari kiamat tidak akan berjalan selangkah pun kecuali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, an umrihi, tentang umurnya. Anda gunakan untuk apa umur kalian? 10 tahun, 20 tahun, tidak terasa tahu-tahu 60 tahun, 70 tahun. A'maru min ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu zalik. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisaran 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu nggak banyak, maka jangan disia-siakan kecuali menuntut ilmu, kecuali mencari nafkah karena Allah, disibukkan, diasikkan dengan berzikir, baca Quran, terjaga lisannya, matanya, hatinya, kecuali gerak langkahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan semua karena Allah, maka bernilai ibadah. Kemudian Allah tanyakan kepada kita tentang ilmu yang kita miliki. Sudahkah kita mengamalkan ilmu? Sudahkah kita belajar ilmu? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm. Orang yang mau ngejar dunia dengan ilmu. Man aradal akhirah bil ilm. Orang yang mau ngejar akhirat dengan ilmu. Wa man aradahuma, yang menginginkan dunia akhirat, fa'alaihi bil ilm. Caranya dengan mencari ilmu karena Allah. Cara gampang masuk surga adalah dengan menuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah angkat orang yang berilmu itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka semangat anak-anak kita, orang tua kita, belum ada waktu terlambat, belum. Belajarlah Al-Quran, hadis Nabi, pelajaran yang membuat kita semakin takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Siapakah ulama itu? Yang paling takut kepada Allah, yang paling banyak ilmunya. Kemudian yang ketiga, Allah tanya tentang harta yang Anda dapatkan. Anda tempuh dengan cara yang halal, sama. Misalnya Allah sudah tentukan 100 miliar buat Anda. Anda tempuh dengan cara yang haram, sama. Allah kasih 100 miliar. Mau ngapain kita nyari yang haram kalau sudah ada yang halal? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dari mana engkau mendapatkan harta ini? Wanita salehah terdahulu, lebih baik kami sanggup menahan pedihnya, nggak bisa makan, nggak bisa minum, ketimbang sakitnya, pedihnya disiksa oleh Allah dengan nerakanya lantaran suaminya membawa harta yang haram untuk keluarganya. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Kemudian Anda cari yang halal, nggak berhenti sampai di sini. Allah tanya, Allah tagih,
Untuk apa Anda gunakan harta ini? Untuk maksiat, untuk dosa, untuk infak, untuk sedekah? Ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah tentang tubuh kita. Panca indera kita sebagaimana di awal saya sampaikan. Mata kita ditanya oleh Allah. Kenikmatan kita, mata, pendengaran, hati, kaki, semua hal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Boleh punya mobil, asalkan kita tahu digunakan untuk apa. Mobil kita untuk dakwah, untuk ibadah, hal-hal yang berguna, silahkan. Pakaian Anda yang bagus nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bunda, Ayah punya pakaian bagus, sebelum banyak melangkah nanti ditanya oleh Allah, gunakan untuk salat, gunakan untuk ibadah. Jam tangan kita, tas kita, langkahkan semua barang-barang kita untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Mudamu sebelum tuamu. Kalau orang tua ke masjid wajar karena memang sudah bau surga. Wajar dia ke masjid. Anak-anak ke masjid wajar karena disuluh oleh orang tuanya. Pemuda mabok jadi, belajar jadi, maksiat jadi. Tapi kalau digunakan untuk taat kepada Allah, disibukkan dengan menghafal Quran, ibadah, belajar, syabun nasya'a fi ibadatillah. Inilah pemuda yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tua, gunakan maksimal untuk ibadah. Kemudian wasihhataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Ada saatnya kita sakit, ada saatnya kita sehat. Ada saatnya kita hidup, ada saatnya kita mati. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Mudah-mudahan umur kita, ilmu kita, panca indera kita, ibadah kita, harta kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz Said, kalau kita kembangkan seringkali dalam hidup ini kita tidak menemukan hal-hal yang bersifat ideal seperti yang kita rencanakan. Kadang-kadang jatuh di sebuah pilihan di mana-mana keduanya itu buruk. Dan kita harus mengambil keputusan yang terbaik dari hal-hal yang buruk. Nah ya, dikaitkan dengan pertanyaan tadi. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau dua-duanya buruk bagaimana Bunda? 1 atau 2, pilih aku atau dia. Ya. Jadi kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebelum kita nikah tuh istikharah, benar gak Bunda? Ya kan? Apalagi Bunda nih sebelum menikah ngelihat calon suami misalnya di masjid ganteng, ada orang ganteng. Boleh gak minta? Mintanya kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan engkau semoga Allah mengetuk pintu hatimu untuk mengetuk pintu rumahku, ya kan? Akhirnya ada yang ngetuk, Assalamualaikum, wah ini jodoh, pas dibuka debt collector. Nauzubillah min dzalik. Jangan marah kalau ditagih Bunda. Jadi pertama minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, kemudian minta nasihat dari ulama. Kemudian juga Quran mengajarkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Dikembalikan kepada Quran dan sunnah. Ini maksiat dosa enggak? Cari mudaratnya yang lebih kecil ketimbang daripada kita mendapatkan orang yang maksiat dan dosa. Pilih yang mudaratnya lebih kecil dan itu juga terukur sesuai dengan Quran dan sunnah. Ini benar, ini salah. Zaman sekarang kan kita bingung mana hak mana hok, benar gak? Mana yang batil, mana yang betul, mana aki-aki, mana perjaka, benar gak? Itu bisa dibedain ya. Nah ini kadang-kadang bagaimana supaya kita tahu, pelajari Quran dan sunnah, belajar dengan guru-guru kita. Nanti kita insya Allah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam.
Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Puji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji dari Jamaah Masjid Al-Marjan, Permata Depok Regensi. Salam ta'zim Ustadz Said Kutub, Ustadz Asyari Nasution. Tadi sudah disampaikan bahwa siraman rohani ini mudah-mudahan bisa memberikan kita lebih baik lagi, bisa menggunakan penglihatan kita, mata kita, hati kita menjadi lebih baik, bisa menjadi sadar kamera begitu Ustadz ya. Pertanyaannya Ustadz, Allah itu tentu punya galeri ya atas kejadian ke masa kita dari kecil sampai sekarang gitu. Nah, bagaimana kita bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang telah lalu sehingga auditnya jadi bersih gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Puji ini auditor jangan-jangan. Silakan. Allah memiliki catatan perbuatan kita. Allah itu, ini sekarang bulan apa nih? Bulan? Pinter banget sih. Bulan apa sekarang? Bulan Februari. Tumben ingat Sya'ban. Yang kita ingat biasanya bulan tuh cuma 3. Sya'ban, Ramadan, Syawal. Selebihnya udah lupa nah. Kenapa? Ini nama masjidnya mengingatkan kita puasa. Ya enggak? Masjid Al-Marjan. Memang kalau siang hari di bulan Ramadan kita melihat minyak seperti marjan. Masya Allah. Allah membuka bulan itu dengan bulan haram. Dalam surat At-Taubah ayat 36. Di antara 4 bulan haram, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Allah membuka awal tahun dengan bulan Al-Muharram. Kemudian Allah tutup dengan bulan Al-Muharram, bulan haram yaitu Dzulhijjah. Maksudnya apa? Bulan suci, bulan agung, bulan berkah, dilipat gandakan pahala. Dosa juga kalau melakukan maka dilipat gandakan dosanya. Nauzubillah min dzalik. Allah menginginkan awal kita baik, Allah menutup kehidupan kita, Allah menginginkan kita husnul khatimah. Yang Allah lihat itu bukan awal kehidupan kita, bukan hanya proses perjalanan hidup kita. Yang Allah lihat adalah husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Yang dulu biarlah berlalu. Maka tobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah punya pintu tobat. Di sini ada pintu kan? Ya kan? Pintu tobat jaraknya 40 tahun perjalanan. Antara 1 dengan 2. Luas enggak pintunya? Luas. Allah itu sayangnya begitu hebat kepada hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni setiap dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah turunkan tangannya di malam hari untuk mengampuni dosa kita di pagi hari. Allah menurunkan tangannya di pagi hari untuk mengampuni dosa kita di malam hari. Masya Allah, rahmat Allah, ampunan Allah lebih luas daripada murkanya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni semua. Kita setangga di dunia, bersama-sama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang telah disampaikan guru-guru kita ini terutama dengan penjelasan-penjelasan tadi akan memperbaharui kualitas keimanan kita. Dan satu lagi, bahkan Allah membuat sebuah perumpamaan, ingatlah dunia ini bagaikan tipuan dan tentu saja permainan. Tapi mudah-mudahan yang menyaksikan acara ini adalah orang-orang yang diselamatkan dari segala tipuan dan permainan di dunia ini, karena kelak apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalalika wajhika azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallim lana ila Ramadan wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala.
اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.